Jadi ini yang saya sebut tadi, di Indonesia jadi lain. Islam itu adalah stigma, bukan tidak dipandang sebagai satu kekuatan politik yang memperjuangkan justice. Di dunia, Islam dianggap sebagai ideologi pro-justice. Di kita, itu di stigma, lalu disempitkan dengan istilah radikal, istilah teroris. Jadi, pemerintah kita sebetulnya memanipulasi Islam yang memang lagi tumbuh di dunia sebagai kekuatan alternatif, lalu disempitkan menjadi soal kepicikan. Pemerintah melihat secara picik, lalu ada pembersihan segala macam, sampai perusahaan HTI dan FPI. Tetapi bagi publik, bagian ini justru yang dianggap sebagai tantangan, karena publik tidak menganggap bahwa Muslim itu teroris. Ya, publik tidak menganggap bahwa Islam itu membenci umat yang lain. Bahkan dulu stigmanya ada pada PKS, bahwa PKS adalah partai yang bakal terus menyempit karena sifatnya yang eksklusif. Sekarang justru PKS melebarkan spektrumnya sehingga merangkul yang non-Muslim juga. Jadi pemerintah sebetulnya gagal melihat tesis bahwa Muslim menjadi komprehensif justru karena ide justice-nya itu. Nah, Habib Rizik ada di dalam upaya untuk memastikan bahwa justice merupakan tuntutan pertama dari politik Muslim, bukan soal-soal lain. Karena itu semua orang akhirnya bersimpati pada Habib Rizik. Jadi benak publik sebetulnya tidak lagi memandang Islam sebagai teroris itu urusan BNPT segala macam. Tetapi masyarakat sekarang bisa memilah mana yang merupakan proyek pemerintah terhadap Islam yang disebut teroris radikal, mana yang sebetulnya politik Islam yang menuju pada kehidupan berpancasila, itu kemanusiaan, adil beradab, dan keadilan sosial. Itu yang terlihat di dalam upaya Habib Rizik untuk ngotot supaya dia bisa ajukan dalil itu. Karena yang mau dibantah oleh Habib Rizik sebetulnya bukan soal kerumunan, yang adalah soal biasa, soal tindak pidana yang ringan, tapi stigma pada dia bahwa dia itu radikal. Karena itu Habib Rizik ingin berpidato untuk memperlihatkan bahwa politik Muslim itu adalah politik kebangsaan. Itu yang sebetulnya jadi sinyal mengapa kita membela Habib Rizik, bukan karena sifat religiusnya, tapi sifat sosiologisnya, sifat keadilan sosialnya, sifat kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Itu yang dia tuntut. Ya. Karena itu PKS tetap menganggap oke, kami partai dakwah, tetapi dakwah kami harus bisa ditranslasikan menjadi dakwah yang sosiologis. Jadi itu yang sebetulnya membuat PKS berpikir bahwa dia harus perlebar spektrum itu, dan itu ada tindakan yang tepat. Tentu di balik itu ada upaya juga untuk mengintai, jangan-jangan pemerintah lagi nyasar PKS, karena gerak pemerintah itu kan sering nggak terduga tuh. Jadi satu paket yang secara cerdas dibaca oleh PKS. Nah sekarang pemerintah terjebak. Jadi PKS sebetulnya menjebakkan pemerintah pada pengertian yang sempit, karena pemerintah selalu menganggap itu teroris, menganggap bahwa ada bahaya laten, bahaya radikal. Sekarang PKS membuktikan hal sebaliknya. Sekarang pemerintah hanyut dan harus cari cara untuk menerangkan apa yang dia maksud dengan radikal. Karena PKS ternyata inklusif, tidak eksklusif. Nah, bagian-bagian ini, perubahan-perubahan dalam politik Islam ini, yang meminta kita untuk menghargai perjuangan Habib Rizik sebagai perjuangan, bukan lagi perjuangan ideologis, tapi perjuangan value, perjuangan moral tentang keadilan. Hal yang sama juga berlaku pada Din Syamsuddin. Bahkan Gatot Nurmantio juga ada stigma sebagai bagian dari kepentingan politik Islam. Jadi sebetulnya bukan sekedar Habib Rizik, siapapun yang berupaya untuk tampil dan berbahaya bagi negara, kalau bisa dikaitkan dengan kepentingan politik Islam supaya lebih mudah untuk diinsinuasi sebagai berbahaya. Jadi inilah soal kita hari ini yang mesti terang-terangan kita buka, supaya kita tahu bahwa permainan politik pemerintah ini memperburuk persahabatan berwarga negara. Sementara PKS justru memperluas persahabatan warga negara. Habib Rizik juga memperluas persahabatan warga negara. Itu poinnya. Ya. Harus ya hakim itu baca juga variabel itu. Memang ada dalil bahwa hakim tidak bisa dipengaruhi. Iya, tapi hakim adalah orang yang punya otak, yang bisa membaca desain-desain politik. Karena variabel itu yang justru kuat pada Habib Rizik. Jadi kalau orang bilang bahwa Habib Rizik itu harus bebas dari pengaruh tekanan massa, kita juga harus katakan bahwa kasus Habib Rizik itu adalah kasus rekayasa kekuasaan. Dan biarkan hakim masuk di dalam perdebatan dengan analis pakar hukum segala macam. Karena kita nggak bisa menganggap bahwa hakim itu otonom
untuk menghasilkan keadilan pada Habib Rizik. Karena dari awal kasus ini adalah kasus yang separuh perdata, separuh tindak pidana ringan, tapi tiba-tiba kemudian diperpanjang. Nah, perpanjangan itu yang harus dicurigai oleh hakim justru kan. Politik Islam datang dengan kontras yang berbeda tuh. Bahwa kita harus menghasilkan keadilan justru pada bangsa ini, bukan pada bangsa asing. Nah, permainan isu ini yang kemudian diambil alih oleh negara untuk menyudutkan mereka yang dengan sendirinya harus bertentangan dengan negara. Jadi politik Islam disudutkan sebetulnya untuk membela politik oligarki. Di situ bahayanya tuh. Kalau pemerintah tidak punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaannya, maka nggak ada problem dengan Habib Rizik. Semua ini terjadi karena ambisi kekuasaan untuk 3 periode itu. Lain kalau kekuasaannya berhasil, Habib Rizik juga akan mungkin Habib Rizik kita kasih kesempatan 3 periode. Tapi ini kekuasaan yang gagal, yang memaksakan diri untuk menghasilkan ulang feodalisme, kroni. Jadi perpanjangan tangan oligarki bertemu dengan ambisi politik istana, maka mesti dicari korban. Sebagai pengganggu adalah Habib Rizik. Jadi stigma itu yang diberikan. Tetapi stigma itu tidak berhasil karena kontras moral langsung terlihat. Pengadilan Habib Rizik adalah pengadilan yang direkayasa, maka orang yang masuk di dalam hitungan-hitungan politik menganggap bahwa keterlaluan pemerintah ini. Kalau mau bermain politik, fair, tapi jangan pakai hukum untuk menyingkirkan lawan politik. Itu yang disebut politik of exclusionary itu. Jadi bagian ini sebetulnya yang sebetulnya orang tahu semuanya, cuman kan dia mesti kita formulasikan untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan mengalami defisit moral, sementara Habib Rizik justru moralnya tumbuh. Justru ketika sedang diadili itu. Dan pengadilan yang menganiaya itu bagi orang Indonesia yang punya semangat pembelaan atas ketidakadilan, simpatinya jatuh pada Habib Rizik. Jadi bukan karena Habib Rizik adalah seorang Habib yang dianggap sebagai orang suci oleh pengikutnya, bukan. Publik menganggap Habib adalah simbol perlawanan ketidakadilan. Itu yang justru makin membuat pemerintah ciut. Demikian juga jaksa yang arogan, segala macam. Jadi pemerintah menganggap bahwa Islam itu tetap sesuatu yang bisa dengan mudah disingkirkan. Karena secara ekonomi dia lemah, secara politik juga kebanyakan Islam Indonesia mungkin abangan. Tapi dia lupa bahwa di belakang politik Islam ada masyarakat yang bahkan bukan non-muslim yang menganggap bahwa keadilan harus ditegakkan. Jadi persekutuan ini sebetulnya kaitan antara mereka yang berupaya untuk melihat pemerintahan yang bersih dan fasilitas yang disediakan oleh Habib Rizik untuk beroposisi. Itu klik sekarang. Jadi tetap akhirnya pemerintah gagal untuk menghasilkan politik eksklusioneri seperti yang biasa dilakukan pada kaum minoritas. Sekarang Muslim secara minoritas dalam ekonomi sekarang berupaya untuk menjadi minoritas di dalam moral. Nah, itu sebetulnya yang berbahaya, yang dianggap berbahaya oleh pemerintah. Tapi bagi masyarakat sipil, justru itu yang bagus. Tapi di samping itu, kekuatan Muslim juga kan bertumbuh. Kelas menengah Muslim bertumbuh secara signifikan. Sehingga perekonomian di beberapa daerah justru menunjukkan bahwa ini adalah penantang baru terhadap monopoli ekonomi dari oligarki. Jadi persaingan ekonomi sebetulnya juga sudah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, dan itu juga yang mengkhawatirkan pemerintah tuh. Pemerintah artinya pemerintah yang di bail out oleh oligarki. Itu yang tadi saya terangkan bahwa di dalam peradaban pertandingan ideologi bisa berakhir, tapi pertandingan visi itu menetap dalam sejarah tuh. Nah, visi Islam itu udah selesai karena dia adalah ready-made ideologi, udah lengkap cara Islam melihat masyarakat. Jadi dia sudah menjadi kekuatan yang visioner. Kalau ideologi masih bisa disobok, ideologi masih bisa berubah karena perubahan konstelasi. Tapi benar tadi, karena kekuatan politik Muslim ini menyatu secara visioner, lengkap dengan ideologi ekonominya, ideologi politiknya, tata pemerintahnya, maka kalau dia diganggu, maka dia bisa berbalik menjadi keras itu. Tetapi pembalikan itu ditunggu oleh pemerintah untuk distigma sebagai teroris. Kan itu konyolnya kan? Padahal itu sebetulnya adalah countervailing force tuh. Jadi pemerintah selalu menganggap kalau Muslim bergerak itu artinya digerakkan oleh semacam energi teroris. Padahal itu energi keadilan sosial tuh. Jadi di situ gagalnya pemerintah memahami
eskalasi dari dukungan terhadap politik Islam. Masa misalnya Habib Rizik dianggap sebagai teroris yang jelas-jelas dia mengutuk terorisme. Masa Gatot Nurmantio dikaitkan dengan gerakan teroris? Masa Din Syamsuddin dianggap teroris? Jadi sekali lagi akhirnya saya ucapkan lagi kalimat ini. Kedunguan analis-analis istana, ini udah mulai agak netral ya, kedunguan analis-analis istana ya, bukan orang tertinggi di istana. Itu menyebabkan orang tertinggi di istana tidak punya pemahaman tentang sejarah politik dunia, apalagi sejarah politik Indonesia. Bahwa dari awal negeri ini juga didesain oleh cara berpikir politik Islam. Dan itu yang masuk di dalam, harusnya masuk dalam pendidikan kewarganegaraan kita tuh. Ya. Justru itu yang mau dihilangkan dalam sejarah, yang makin, bukan makin marah, makin kesel aja. Bukan Islam aja yang kesel. Orang biasa juga kesel terhadap cara pemerintah memojokkan Islam. Ya.